Wa may yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Hati-hati tuh. Orang yang mengabaikan salat berjamaah itu tanda bahwa di dalam hatinya ada kemunafikan. Hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala murka sama orang kayak begini. Kalau kita udah enggak doyan salat berjamaah, padahal dia masih salat loh. Tapi enggak doyan sama berjamaah. Itu ada nifak di hatinya. Ada sifat munafik abghadahullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang kayak begini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aliyu, alaika bis salatil jama'ati fa innaha indallahi yika ilal haji wal umrati. Wa ma yahrisu ala salatil jama'ati illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, sahabat sekaligus menantu daripada Rasulullah. Wasiat baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, alaika bis salatil jamaah." Wahai Ali, hendaknya engkau melaksanakan salat berjamaah. Usahakan salat berjamaah. Enggak di masjid, enggak di rumah, enggak di musola, berjamaah. Andai kata enggak sempat ke masjid atau enggak sempat ke musola, berjamaah di rumah sama anak atau sama istri. Usahakan berjamaah, jangan sendiri salat. Ya. Fa innaha, karena salat berjamaah itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kamasyika ilal haji wal umrati, bagaikan kalian berjalan menuju umrah dan haji ke Baitullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, dengan asbab kita sering berjamaah, ya bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala tentukan kita untuk bisa haji dan umrah. Siapa yang nggak mau umrah? Siapa yang nggak mau haji? Pengen nggak haji? Pengen nggak umrah? Biasain berjamaah. Jangan malas ke masjid, jangan malas ke musola. Usahakan maghrib, isya, subuh, mungkin johor, ada yang bisa, ada yang kagak. Atau asar, ada yang bisa, ada yang kagak. Minimal maghrib, isya, subuh. Usahakan ke musola, usahakan ke masjid. 40 hari nih ada satu amalan. Kalau ente sholat berjamaah subuh, ya, setiap subuh nih ente sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ente berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai zikir apa yang kalian kehendaki, ya, sampai ila tulu'il fajri, ya sekitar jam 6 atau setengah 7 aja. Kau lakukan selama 40 hari. Satu, Allah berikan cahaya pada wajahnya. Yang kedua, Allah akan tampakkan hikmah dalam hatinya yang bisa terucap dengan lisannya. Iya, diberikan hikmah sama Allah di hatinya. Diberikan hikmah sama Allah di hatinya dan bisa tertuang dalam ucapannya. Kalau ngomong tuh ajib gitu. Kalau sekali ngomong tuh kalau ngomong tuh bisa tersentuh hati orang. Ini orang amalannya apa sih begitu ya. 40 hari dia, jangan putus. 40 hari salat berjamaah, salat subuh berjamaah, 40 hari setelah salat subuh berjamaah ente berzikir kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan satu, Allah terangkan wajahnya. Yang kedua, Allah akan berikan hikmah di hatinya dan bisa terucap dalam lisannya. Ya. Paham enggak? Insya Allah. Jadi kalau anda kita nih yang pengen, ya, diibaratkan seperti orang perjalanan haji dan umroh, maka berjamaah. Jangan males kita berjamaah. Apalagi musola, masjid dekat. Jangan males. Kita ke masjid, kita ke musola. Ya, kalau kita pengen dapat seperti perjalanan berangkat haji dan umroh, ayo berjamaah. Andai kata nggak sempat juga ke masjid dan ke musola, di rumah berjamaah. Usahakan berjamaah sama istri, sama anak begitu, atau sama tamu, lagi ada tamu, sholat yuk.
musola atau enggak sholat sini tapi berjamaah gitu, ajak jamaah ya begitu. Wa ma yahrisu ala salatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah. Tidaklah seseorang yang doyan salat berjamaah ya kecuali dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lelaki yang beriman namanya. Ya, lelaki banget begitu. Ya, kalau ente mau lihat lelaki banget itu bukan yang gede badannya. Sispek bukan. Yang doyan salat berjamaah itu rajulun mu'minun, lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki banget tuh orang. Lelaki banget. Ya, rajulun mu'minun. Qad ahabbahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah cinta dengan laki-laki yang beriman seperti ini karena tiap hari berjamaah, Johor berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Ini kalau anak muda ini ganteng lahir batin gantengnya. Kalau orang tua tampan lahir batin. Kalau perempuan cantik lahir batin. Kenapa? Karena doyan berjamaah, doyan yahrisu. Ya, kita udah doyan belum berjamaah? Apa kita sholat juga belum doyan? Kalau kita sholat belum doyan, tanda tanya buat kita tuh. Ya, kalau berat kita buat sholat, tanda tanya tuh. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan kita sebagai orang-orang yang buruk. Maka minta sama Allah, ya Allah ringankan langkah hamba, hati hamba, tubuh saya untuk bisa melakukan ibadah sholat. Gimana ente mau ikut jihad? Bagaimana ente mau ikut perang? Nggak bisa. Nggak ada keberanian bagi mereka yang suka meninggalkan ibadah sholat. Nggak ada keberanian sama sekali di hatinya untuk berjihad di jalan Allah. Nggak ada nyali. Tapi kalau yang istiqomah, sholatnya istiqomah, subuhnya istiqomah, zuhur, asar, maghrib, isya istiqomah, jamaahnya istiqomah, jangan dicolek ente ulama. Dia berani dipenggal-penggal palanya, dia berani tubuhnya diseset-seset. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah ada sholat. Tapi kalau dalam hatinya nggak ada sholat, nggak ada berani-beraninya, cuman gaya-gayaan doang. Allahu Akbar, gaya-gayaan doang, nggak ada keberanian. Makanya tumbuhkan dulu dari sholat 5 waktu. Maka dari sholat 5 waktu itu akan tumbuh keberanian dalam membela agama Allah dan membela ulama. Nggak ada takut-takutnya. Mau ditembak pakai AK juga, tenang baik. Ya, diinin pakai samurai depan dia juga. Ayo pilih yang mana dah. Dahsyat gak? Kenapa? Dalam hatinya ada sholat. Tapi kalau masih kocar-kacir, nyalinya masih kecil, dicari-cari udah kabur, nggak ada sholat. Ikut ke sana, ikut ke sini, cuman ikut-ikutan gaya-gayaan doang, kabur-kabur juga, intinya nggak ada sholat dalam hatinya. Nggak ada sholat begitu. Ya. Wa may yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Hati-hati tuh. Orang yang mengabaikan salat berjamaah itu tanda bahwa di dalam hatinya ada kemunafikan. Hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala murka sama orang kayak begini. Kalau kita udah enggak doyan salat berjamaah, padahal dia masih salat loh, tapi enggak doyan sama berjamaah, itu ada nifak di hatinya. Ada sifat munafik, abghadahu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang kayak begini. Ya, maka ayo doyanin berjamaah. Ya, biar kita ini dianggap sebagai lelaki yang beriman kepada Allah dan dicintai sama Allah. Tapi kalau kita udah nggak doyan, nggak mau berjamaah, ya, itu ada sifat nifak di hati kita. Ada sifat munafik. Ya, ada sifat munafik di hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala benci sama orang kayak begini. Ya, begitu. Maka ayo jangan tinggalkan sholat. Ya, ini berjamaah itu tingkatan kedua. Diriin dulu sholat. Ya, kalau ente nggak biasa diriin ke sholat, nggak bisa ente sholat berjamaah.
Sebab ini sholat berjamaah tahap kedua. Kalau ente udah bisa dirikan sholat, insya Allah akan tergerak untuk berjamaah. Tapi kalau ente masih belentang-belentang sholatnya, belum doyan, ente bakal berjamaah. Nggak doyan. Ngelangkahin kaki ke musola, ngelangkahin kaki ke masjid, nggak doyan. Tapi kalau ente udah melangkahkan kaki ke musola, ente berjamaah terus di masjid, musola, berjamaah, insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Ya, gitu ya, paham ya? Jangan paham doang, tapi di amal. Mulai entar subuh, cari masjid paling terdekat atau musola paling terdekat rumah saya mana? Ya, ya Allah, saya niat karena Engkau ya Allah. Kuatkan langkah hamba untuk bisa berjamaah di masjid dan di musola sampai saya mati. Mulai malam, ini mulai entar subuh. Subuh nih. Ya, subuh entar. Mau kata maaf ya, mau kata kita buta. Dulu di zaman Nabi Muhammad itu ada orang buta. Buta dari rumah ke masjidnya itu, ya lumayan agak jauh. Tapi dia minta tolong sama orang. Tolong ikatkan tambang dari rumah dia sampai ke masjid. Paten, nggak dibuka-buka. Buat dia melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah. Itu orang buta. Kita masih ngelihat di mata kita. Nggak doyan ke masjid, nggak doyan ke musola. Awas. Nggak doyan berjamaah. Hati-hati. Ayo makmurkan masjid, makmurkan musola. Subuh di masjid ya, subuh di musola ya. Berjamaah ya. Hah? Bisa gak? Bisa. Disuruh bos ini itu bisa. Hah? Ya gak? Disuruh pelanggan ini bisa. Buat dunia, kepanasan, kehujanan bisa. Subuh, ayo berjamaah. Masjid, musola, ramaikan. Ya, paham ya?